Udara di kaki Gunung Salak selalu terasa berbeda. Bukan hanya dingin, tapi berat. Seolah-olah lapisan kabut yang menyelimuti puncaknya mengandung ribuan tahun sejarah, menyimpan bisikan kuno yang enggan dibagi dengan dunia modern. Kami, tim A, datang ke sini untuk mencari bisikan itu. Kami terdiri dari 4 orang. Risa, pemimpin proyek dan narator kami. Andi, si pengemudi dan satu-satunya yang mengaku tahu sedikit tentang jalur tersembunyi. Maya, sang peneliti yang sangat sensitif terhadap aura tempat. Dan Dimas, si juru kamera skeptis yang hanya peduli pada angle epik dan kualitas suara. Motivasi kami sederhana, membuat film dokumenter yang menceritakan kisah-kisah tersembunyi yang ditelan hutan Jawa Barat. Kami sudah meliput beberapa lokasi, tetapi kali ini, tujuannya adalah sesuatu yang jauh lebih ekstrim, sesuatu yang Andi sebut sebagai Desa Sinarwangi. Sebuah permukiman tua yang, menurut peta kuno yang ia dapatkan dari seorang pemburu, hilang dari catatan pemerintah sejak era kolonial. Ini dia, Riz. Masuk di sini, kata Andi, tangannya menunjuk ke sebuah celah kecil di antara 2 pohon beringin raksasa. Kami berempat berada di dalam mobil jeep tua, perlahan meninggalkan jalan aspal yang samar. Jalan setapak di depan kami hampir tidak terlihat, hanya trek lumpur yang ditumbuhi lumut tebal. Pohon-pohon di sisi kiri dan kanan menjulang tinggi. Kanopi mereka begitu rapat hingga sinar matahari sore pun terasa seperti cahaya lilin di dalam gua. Dimas menggerutu sambil menyesuaikan kamera di pangkuannya. Andi, ini bukan jalur. Ini jalur logging ilegal. Kalau mobil kita kenapa-kenapa, viewers akan tahu kalau kita bodoh. Relax, Dimas. Balas Risa, mencoba menjaga ketenangan. Kita mencari yang tidak ditemukan orang lain. Ini adalah risiko yang harus diambil. Maya, yang duduk di belakang Risa, tidak banyak bicara. Sejak kami memasuki area ini, ia terus memeluk casing kameranya. Matanya tampak gelisah mengamati dedaunan yang tergantung layu. Aku tidak suka perasaan ini, bisik Maya. Udaranya terlalu diam. Tidak ada suara serangga, tidak ada burung. Gunung ini, dia seperti menahan napas. Perkataan Maya cukup membuat bulu kuduk berdiri, tetapi profesionalisme kami mengambil alih. Kami terus melaju, mengandalkan intuisi Andi dan selembar peta usang yang lebih mirip coretan anak kecil. Semakin jauh kami masuk, semakin tebal kabut turun. Kabut Salak, kami tahu, datang tanpa diundang dan menyelimuti segalanya, seolah menjadi tirai yang memisahkan 2 dunia. Setelah sekitar 30 menit menyusuri jalur yang hampir tidak bisa dilewati, Dimas tiba-tiba berseru, "Tunggu, stop." Andi menginjak rem mendadak. Di hadapan kami, berdiri sebuah gapura batu kecil yang ditutupi tanaman merambat, nyaris tak terlihat. Batu-batu gapura itu sudah menghitam, namun di bagian atasnya, Dimas berhasil menangkap ukiran yang sama-sama terbaca, Sinarwangi. Kita sampai, kata Risa, suaranya dipenuhi campuran kegembiraan dan kelegaan. Tepat pada saat Risa mengucapkan kata itu, mesin jeep kami batu sekali, lalu mati total. Andi mencoba menyalakannya. Sekali, 2 kali, 3 kali. Hanya suara cerang yang lemah, diikuti oleh keheningan yang memekakkan telinga. Sial, sepertinya karburatornya, kata Andi, meninju setir. Padahal tadi pagi sudah dicek total. Kami semua terdiam. Mobil mogok tepat di batas desa. Malam sudah menjelang. Cahaya senja yang tersisa hanya cukup untuk melihat siluet rumah-rumah kayu yang berjejer di balik gapura. Tampak seperti desa biasa, namun diselimuti sunyi yang mencekam. Kami memutuskan untuk meninggalkan mobil, membawa perlengkapan penting, dan mencari tempat berlindung di salah satu rumah. Saat kaki kami melangkah melewati gapura Sinarwangi, perasaan aneh itu semakin nyata. Desa itu sunyi, terlalu sunyi. Tidak ada anjing menggonggong, tidak ada asap dapur, tidak ada jejak kaki baru. Kami memilih sebuah rumah yang tampak paling kokoh. Di dalamnya, perabotan masih lengkap, meja makan, kursi kayu, lemari pakaian. Namun, semuanya diselimuti debu yang sangat tebal, seolah tidak disentuh selama puluhan tahun. Malam pertama kami habiskan dengan menyiapkan api unggun kecil di luar untuk mencegah binatang buas dan menyusun rencana darurat. Kami makan makanan kaleng dalam keheningan yang dipenuhi kecemasan. Saat Risa dan Maya berbagi tugas jaga,
Risa berdiri di ambang pintu, menatap kegelapan di luar. Kabut telah turun dengan sempurna, memeluk seluruh desa. Di saat itulah, ia mendengarnya. Bukan suara angin, bukan suara binatang. Itu adalah suara gumaman yang lembut, namun terdengar sangat banyak. Seperti paduan suara yang jauh, menyanyikan melodi yang monoton dan sedih. Nyanyian itu tidak datang dari satu arah, melainkan dari mana-mana, bergema melalui kabut dan tulang. Risa menoleh ke Maya yang tampak pucat. "Kamu dengar itu?" Maya hanya mengangguk pelan, matanya terpejam. "Aku dengar, itu bukan angin. Itu mereka sedang berdoa, atau mungkin mereka sedang memanggil." Nyanyian itu berlangsung sekitar 5 menit, lalu menghilang secepat ia datang, meninggalkan keheningan yang terasa 10 kali lipat lebih menakutkan dari sebelumnya. Dimas dan Andi, yang tertidur di sudut, tidak mendengar apapun. Risa tahu, ini bukan lagi tentang film dokumenter. Ini adalah tentang bertahan hidup. Sinarwangi bukan desa yang hilang, melainkan desa yang menolak untuk ditemukan. Dan kami, entah bagaimana, baru saja melanggar perjanjiannya. Risa menelan ludah, menggenggam senternya erat-erat. Malam pertama di desa Sinarwangi baru saja dimulai. Pagi datang, tetapi tidak membawa kelegaan. Suara gumaman dan nyanyian aneh yang didengar Risa dan Maya semalam telah hilang, digantikan oleh keheningan total yang persisten. Dimas dan Andi bangun dengan rasa skeptis. "Mungkin hanya fata morgana suara, Risa. Udara gunung dan kelelahan bisa membuat kita berhalusinasi," kata Dimas sambil memasang baterai baru ke kameranya. Namun, Risa menggeleng. "Ini bukan fata morgana. Kita harus menyelidiki. Jika mobil kita tidak bisa keluar, kita perlu tahu apa yang menahan kita di sini." Kami memutuskan untuk membagi tugas. Andi dan Dimas akan mencoba memperbaiki jeep atau, setidaknya, mendokumentasikan jalan keluar. Risa dan Maya akan menjelajahi desa lebih dalam untuk mencari petunjuk tentang sejarah Sinarwangi. Saat Risa dan Maya memasuki rumah-rumah lain, kejanggalan desa ini semakin terlihat jelas. Di rumah kedua, mereka menemukan meja makan yang tampak baru saja ditinggalkan. Piring-piring masih di atas meja, berisi sisa-sisa makanan yang kini menjadi kering dan kaku, tampak seperti artefak aneh yang diawetkan oleh waktu yang terhenti. Di dapur, panci berisi air rebusan jamur telah menguap, meninggalkan lapisan tebal di dasarnya. "Ini aneh," bisik Maya. Tangannya menyentuh kain batik yang tergantung di dinding, terasa rapuh dan berdebu. Mereka tidak pergi tergesa-gesa. Mereka pergi seolah-olah mereka mengira akan kembali dalam beberapa jam. Risa berjalan ke sebuah kamar tidur. Di sana, di atas meja kecil, ia menemukan sebuah kotak kayu berukir. Kotak itu tidak terbuat dari kayu biasa. Rasanya dingin dan berat di tangan. Di dalamnya, tersembunyi sebuah buku harian tua yang bersampul kulit kusam. Buku harian itu ditulis dengan tulisan tangan yang semakin lama semakin tidak karuan. Awalnya berisi catatan panen dan cuaca, tetapi di halaman-halaman terakhir, isinya berubah menjadi kekacauan, menceritakan kengerian. Penduduk desa melanggar perjanjian. Bukan hanya persembahan, tapi juga ketamakan. Ia marah, sang penjaga kabut, menjebak kita dalam waktu yang kaku. Kita tidak bisa keluar, dan tidak ada yang bisa masuk. Kami semua akan menjadi tumbal keheningan. Maya membacanya dengan napas tertahan. Penjaga kabut itu pasti entitas yang membuat kita terjebak. Sementara Risa dan Maya menemukan rahasia masa lalu desa, Andi dan Dimas di luar menghadapi kegagalan total. "Aku sudah cek karburator, busi, dan sistem pengapian," lapor Andi, tangannya belepotan oli. "Semua normal. Seharusnya mobil ini menyala. Ini seperti ada sesuatu yang menahan energinya." Dimas, yang merasa frustrasi, memutuskan untuk mengambil rekaman drone untuk melihat jalur keluar dari udara. Dia menerbangkan drone di atas pohon-pohon. Di monitornya, pandangan udara memperlihatkan jalur setapak yang mereka lalui tampak seperti labirin yang tak berujung. Saat drone terbang rendah di atas rumah-rumah, Dimas melihat pantulan di kaca jendela sebuah rumah di sebelah kirinya. Sekilas, sangat cepat, ia melihat sesosok bayangan tinggi, berdiri tegak di ambang jendela. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri dan menatap ke arah kamera. Dimas mengira itu hanya pantulan dirinya sendiri,
Atau mungkin efek distorsi lensa. Ia mengabaikannya, tetapi jantungnya berdetak lebih cepat. Ia, Dimas yang skeptis, baru saja mengalami tanda peringatan pertama. Sudahlah, kita coba jalan kaki saja, kata Andi putus asa. Kita jalan lurus terus sampai kita menemukan jalan utama. Mereka berdua berjalan cepat menyusuri jalur setapak yang tampak semakin ditelan hutan. Mereka berjalan selama hampir 2 jam, tanpa henti. Matahari mulai meninggi di langit, tetapi di bawah kanopi yang rapat, suasana tetap suram. Tiba-tiba, Andi menghentikan langkah. Ia menunjuk ke depan. Tunggu, bukankah itu gapura batu? Ya, di hadapan mereka, berdiri gapura batu hitam yang sama persis, ditutupi tanaman merambat, di mana mobil mereka mogok. Mereka baru saja berjalan lurus selama 2 jam, tetapi mereka kembali tepat ke titik awal. Hanya saja kali ini mereka datang dari arah yang berlawanan. Mereka memeriksa GPS Dimas. Layar menunjukkan lokasi mereka berada di titik pusat, tetapi peta di sekitarnya kosong, seolah-olah seluruh area desa telah dihapus dari dunia nyata. Realisasi itu menghantam mereka seperti palu godam. Kita terjebak kata Dimas. Suaranya kini dipenuhi kepanikan, melupakan seluruh skeptisismenya. Desa ini, dia tidak mau kita pergi. Saat mereka kembali ke rumah, Risa sudah menunggu, memegang buku harian tua. Mereka saling bertukar informasi, kegagalan Andi dan Dimas di luar, dan penemuan mengerikan Risa dan Maya di dalam. Buku ini bilang, penjaga kabut memastikan bahwa setiap jalan keluar adalah jalan masuk kembali ke pusat desa. Kata Risa, waktu di sini juga berhenti. Itulah mengapa makanan di piring itu hanya mengering, bukan membusuk. Kepanikan menyebar di antara mereka. Dimas kemudian teringat pada rekaman drone-nya. Ia memutar ulang momen ketika ia melihat pantulan di jendela. Kali ini, ia memperlambatnya dan memperbesar gambar. Di kaca jendela yang kotor, bayangan Dimas terlihat normal, memegang drone. Tetapi di latar belakang, sesosok wajah pucat dan panjang terlihat jelas, menatap lurus ke lensa kamera Dimas, tepat di belakang kepala Dimas. Sosok itu tidak memiliki mata, hanya 2 lubang hitam yang cekung. Dimas menjatuhkan kamera itu ke lantai. Tiba-tiba, dari dalam lorong rumah yang gelap, mereka mendengar suara batuk yang sangat tua, diikuti oleh bisikan serak yang perlahan-lahan memanggil satu nama dengan jelas dan dingin. Andi, pulanglah. Kami semua memandang ke arah lorong. Desa Sinarwangi kini telah menunjukkan taringnya. Kami telah menjadi tamu yang tidak diundang, dan kini kami adalah tawanan. Babak kedua pertarungan ini telah dimulai. Suara serak yang memanggil nama Andi itu. Andi, pulanglah. Terasa seperti jeritan yang merobek ketenangan buatan desa itu. Keheningan selama berjam-jam dihancurkan oleh teror yang nyata. Andi, yang tadinya bersandar di dinding, langsung melompat berdiri. Matanya melebar karena terkejut. Siapa itu? Siapa yang memanggil? Risa menyorotkan senternya ke lorong gelap tempat suara itu berasal. Cahaya senter menembus kegelapan, tetapi tidak menemukan apapun kecuali dinding kayu tua dan bayangan yang bergerak-gerak. Itu tidak penting, desis Maya, menarik lengan Andi mundur. Wajahnya pucat pasi. Yang penting, mereka tahu nama kita. Mereka tahu siapa kita. Mendadak, seluruh rumah seperti bangun. Jendela-jendela yang tadinya tertutup rapat kini bergetar hebat, seolah ada tangan tak terlihat yang menggedor dari luar. Di dapur, suara piring jatuh dan pecah terdengar nyaring, diikuti oleh suara dari pintu belakang yang terbuka perlahan. Angin dingin yang entah datang dari mana menyapu ruangan, memadamkan lilin kecil yang kami nyalakan. Kami kembali berada dalam kegelapan total, hanya diterangi oleh senter yang kini bergetar di tangan Risa. Kita harus keluar dari rumah ini sekarang, teriak Dimas panik. Dia bukan lagi Dimas yang skeptis. Matanya liar, dan ia langsung bergegas menuju pintu depan. Risa menahannya. Tidak, Dimas. Buku harian itu bilang setiap jalan keluar mengembalikan kita ke desa. Kita harus tetap di sini dan menyusun rencana. Namun, Dimas sudah kehilangan kendali. Aku tidak peduli. Aku tidak mau menjadi tumbal. Aku akan lari ke atas gunung. Lebih baik mati kedinginan daripada dimakan hantu. Sesaat setelah Dimas membuka pintu, sebuah suara tawa yang melengking.
seperti suara anak kecil yang gembira bercampur dengan suara orang tua yang batuk kering, bergema tepat di ambang pintu. Dimas terpaku. Senter di tangan Andi menangkap sesosok bayangan yang sangat tinggi, kurus, dan hitam, berdiri tepat di hadapan Dimas, menghalangi jalan. Bayangan itu tidak memiliki bentuk pasti. Ia bergerak dan bergoyang seperti asap. Tetapi kami jelas merasakan kehadirannya, dan udara di sekitarnya terasa menusuk, seperti hawa beku yang berasal dari makam. Andi dengan refleks menendang pintu hingga tertutup kembali. Berat, bayangan itu menghilang. Tetapi kami tahu ia masih ada di luar, tertawa dalam keheningan yang mencekik. Ketegangan internal kami meledak. Andi dan Dimas saling tuding. Ini semua salahmu, Andi. Peta sialanmu ini, raung Dimas, menendang tasnya sendiri. Kita tidak seharusnya menyimpang dari jalur. Aku tidak tahu akan jadi seperti ini, balas Andi, frustrasi dan ketakutan bercampur aduk. Aku hanya ingin membuat film yang bagus, Dimas. Risa maju di antara mereka. Cukup, kita sekarang menghadapi musuh bersama. Kita tahu kita tidak bisa keluar, dan kita tahu mereka menyerap energi kita. Kita harus mencari pusat ritual, tempat penjaga kabut itu mendapatkan kekuatannya, seperti yang tertulis di buku harian. Maya, yang selama ini diam di pojok, tiba-tiba berdiri. Matanya tertuju pada sebuah jendela kecil yang pecah di sudut ruangan. Risa, mereka tidak hanya bermain-main, bisik Maya. Suaranya gemetar. Mereka menunjukkan diri mereka. Kami semua mengikuti pandangan Maya. Di luar jendela yang pecah itu, di bawah cahaya rembulan yang samar-samar menembus kabut tebal, kami melihatnya. Sesosok nenek tua berdiri di halaman. Wajahnya dipenuhi kerutan yang sangat dalam. Kulitnya berwarna abu-abu kehijauan seperti lumut batu. Ia mengenakan kebaya lusuh yang robek, dan rambutnya yang putih panjang terurai menutupi sebagian wajahnya. Yang paling mengerikan adalah matanya. Matanya benar-benar kosong. Tidak ada pupil, tidak ada iris, hanya cekungan gelap yang menatap lurus ke dalam rumah. Tubuhnya membungkuk kaku, namun ia berdiri tegak dan stabil. Sosok itu, tanpa suara, perlahan mengangkat tangan kanannya yang kurus. Jari-jarinya yang panjang dan bengkok menunjuk ke arah kami. Spesifiknya, menunjuk ke arah Andi. Pada saat itu, lampu minyak tua di tengah ruangan, yang kami kira sudah mati, tiba-tiba menyala dengan nyala api biru yang mengerikan. Seluruh ruangan terang benderang oleh cahaya aneh itu. Dan dalam cahaya itu, kami melihat di sudut ruangan, di balik lemari, teronggok setumpuk besar tulang manusia yang terbungkus kain kafan yang sudah usang. Sosok nenek tua itu, penjaga kabut, seolah ingin mengatakan, "Kalian lihat, inilah nasib kalian." Andi berteriak. Itu bukan teriakan ketakutan, melainkan teriakan rasa sakit yang tiba-tiba. Ia mencengkeram kepalanya, menjatuhkan senternya. Sakit? Dingin sekali, rintih Andi, tubuhnya ambruk ke lantai. Risa berlutut di sampingnya. Kulit Andi sedingin es, dan ia berkeringat dingin. Matanya berputar-putar, dan ia mulai menggumamkan kata-kata dalam bahasa Sunda kuno yang tidak kami mengerti. Kata-kata yang terdengar seperti doa yang terbalik. Andi, sadar? Risa menepuk pipinya, tetapi Andi tidak merespons. Dia seperti terperangkap di antara dua dunia. Tubuhnya mulai kejang-kejang. Di luar jendela, nenek tua itu tidak lagi menunjuk. Dia mulai bergerak. Dengan gerakan yang sangat lambat dan kaku, dia berjalan menuju pintu depan. Setiap langkahnya tidak menghasilkan suara apapun, namun getaran dingin yang dihasilkannya membuat lantai kayu yang kami injak terasa bergetar. Dia datang untuk Andi, kata Maya, suaranya serak. Dia menyerap energi Andi. Kita harus membawanya pergi dari sini. Dimas, meskipun ketakutan, berhasil mendapatkan kembali sedikit akalnya sebagai seorang dokumentator. Ia mencengkeram kamera terdekat dan mulai merekam. Tetapi ketika ia mengarahkan lensa ke nenek tua di luar, layarnya tiba-tiba berubah menjadi putih total, dan kamera itu mengeluarkan suara buzz yang keras sebelum mati. Kekuatan entitas itu terlalu kuat untuk teknologi kami. Risa tahu kami tidak punya waktu. Jika nenek tua itu sampai di pintu, kami semua akan tamat. Dimas, Maya, bantu aku, perintah Risa. Kita bawa Andi ke kamar lain. Kita kunci pintu, dan kita cari jalan keluar di sana.
Mereka bertiga dengan susah payah mengangkat tubuh Andi yang berat. Saat mereka menyeret Andi menjauh dari lorong menuju kamar tidur, bunyi gedebuk keras terdengar dari pintu depan. Nenek tua itu sudah sampai di pintu dan mulai menggedornya. Tidak dengan tangan, melainkan dengan kekuatan yang menghancurkan. Gedebuk, gedebuk, kayu pintu mulai retak. Jeritan tanpa suara dari nenek tua itu memenuhi kepala kami. Kami berhasil mencapai kamar tidur, mengunci pintu kayu yang rapuh, dan menahan Andi yang masih kejang-kejang di ranjang. Risa menatap dua temannya. Dimas tersudut, memeluk tasnya. Maya menggigil, tetapi matanya fokus. Sinar wangi tidak mau kami pergi, bisik Risa, napasnya tersengal-sengal. Tapi dia secara spesifik menginginkan Andi. Kita harus mencari tahu kenapa Andi yang terpilih, dan kita harus mencari kunci untuk membebaskan diri sebelum kita semua menjadi tumbal keheningan, seperti kata buku harian itu. Tepat setelah Risa menyelesaikan kalimatnya, Dimas, yang diam membeku, tiba-tiba menunjuk ke dinding kamar. Riz, di sana? Di dinding kamar yang berdebu, muncul tulisan yang baru saja terukir, seolah ditulis oleh kuku yang tajam dan panjang, mengalirkan debu ke lantai. Dia membawa sesuatu dari kami. Kami menoleh ke arah Andi, yang kini terbaring tak sadarkan diri. Apa yang dibawa Andi dari desa Sinarwangi? Dan apakah itu yang menjadi penyebab kami semua terjebak di desa arwah Gunung Salak? Tulisan yang terukir di dinding, dia membawa sesuatu dari kami. Menggantung di udara, lebih nyata dan dingin daripada kabut di luar. Itu bukan hanya ancaman, melainkan pernyataan faktual yang membalikkan seluruh tujuan kedatangan kami. Kami bukan lagi sekadar tamu, kami adalah pelaku pencurian tanpa disadari. Risa berbalik dari dinding, menatap Andi yang terbaring kaku di ranjang. Kejang-kejangnya sudah berhenti, tetapi dia terdiam total, matanya setengah terbuka, dan bibirnya menggumamkan kata-kata yang tidak jelas dalam bahasa Sunda. Tubuhnya memancarkan hawa dingin yang luar biasa, seolah ia adalah kulkas yang diisi es abadi. Apa yang dia bawa? Desis Dimas. Suaranya terdengar tercekat. Ia meraih tas ransel Andi, merobohkannya, dan membongkar isinya di lantai. Kami mencari di antara pakaian, makanan kaleng, dan perlengkapan mendaki, tetapi tidak ada yang aneh. Bukan barang besar, ujar Maya, mendekati Andi dengan hati-hati. Entitas itu tidak tertarik pada barang berharga. Ini pasti sesuatu yang memiliki nilai spiritual atau terikat pada desa ini. Maya berlutut di sebelah Andi. Tangannya yang sensitif mulai meraba-raba saku celana dan jaket yang dikenakannya. Tiba-tiba, tangannya berhenti di saku kargo di pakanan Andi. Ada benjolan kecil di sana. Dengan susah payah, Maya menarik keluar benda itu. Itu adalah sepotong kecil batu berwarna obsidian hitam, seukuran ibu jari. Bentuknya kasar, tetapi di permukaannya terukir simbol yang sangat kuno, sebuah mata yang dikelilingi oleh pola melingkar, seperti pusaran air atau pusaran kabut. Ini dia, kata Risa, suaranya pelan dan tegang. Batu itu terasa dingin di telapak tangan Risa, seolah menyedot panas tubuh. Kapan Andi mengambil ini? Tanya Dimas. Aku ingat, ujar Risa. Matanya memandang keluar jendela, kembali keingatan saat mereka tiba. Saat kita melewati gapura Sinarwangi, mobil mogok. Andi keluar dan memeriksa ban. Dia sempat menginjak sesuatu. Mungkin dia mengambilnya saat itu, tanpa sadar, mengira itu hanya batu hias. Saat Risa menggenggam batu obsidian itu, ia merasakan kilatan gambaran yang tiba-tiba muncul di benaknya. Api besar di tengah desa, bayangan orang-orang yang menari dalam histeria, dan suara teriakan yang dipotong pendek, seperti rekaman yang tiba-tiba berhenti. Maya mengamati batu itu dengan mata serius. Batu ini adalah kunci, atau lebih tepatnya, fokus. Buku harian itu menyebutkan bahwa desa ini adalah penjara waktu yang diciptakan oleh penjaga kabut setelah penduduk desa melanggar sumpah kuno. Mereka berjanji akan mengabdikan diri pada gunung, tetapi mereka mencoba melarikan diri dan membawa berkat gunung bersama mereka. Batu ini pasti adalah bagian dari berkat itu, pusat energi atau pengikat sumpah mereka. Risa memasukkan batu itu ke saku jaketnya sendiri. Saat ini, dia adalah satu-satunya yang waras dan memegang kendali. Jadi, penjaga kabut itu, nenek tua itu, dia bukan hanya hantu.
Dia adalah sipir penjara yang menahan arwah-arwah serakah itu agar tidak menyebar. Dan Andi, dengan mengambil batu ini, telah mencoba membuka pintu selnya. Tiba-tiba, Andi mulai berbicara lagi, kali ini lebih jelas, meski dengan suara serak dan bergetar. Dia tidak berbicara kepada kami, tetapi ke udara kosong di atasnya. Teutiasa keluar, hukuman abadi, tidak bisa keluar, hukuman abadi. Ini adalah bahasa Sunda kuno yang tercampur dalam igauan. Maya, yang mempelajari linguistik kuno Jawa Barat untuk penelitiannya, mencoba menerjemahkan. Dia bilang hukumannya abadi, dan dia menyebut sesuatu tentang pusaka kayu di tempat api. Itu mungkin pusaka kekuatan yang kita cari, jelas Maya. Pengungkapan itu membuat kami tersentak. Selama ini kami hanya mengandalkan akal sehat dan buku harian yang samar. Sekarang, kami mendapatkan petunjuk langsung dari korban yang sedang sekarat. Dimas, yang selama ini memanggu rasa bersalah, akhirnya angkat bicara. Kita harus mengembalikannya. Kita harus mencari pusaka kayu di tempat api, itu mengembalikan batu ini, dan meminta maaf. Mungkin kutukannya akan dicabut. Tidak semudah itu, Dimas. Risa menggeleng. Jika kita hanya mengembalikannya, mungkin kita akan diserap menjadi bagian dari desa ini selamanya. Kita harus memecahkan kutukan itu, bukan hanya mematuhi penjaga kabut. Kita harus menyelesaikan ritual yang mereka mulai, atau mengakhiri perjanjian itu selamanya. Maya mendekati dinding lagi, memegang buku harian tua. Dia membuka halaman terakhir. Tempat tulisan tangan itu menjadi sangat kacau. Di antara coretan, ia menemukan sebuah sketsa kasar, sebuah pohon beringin raksasa dengan patung yang mirip nenek tua di akarnya. Pusat keramat, bisik Maya. Ini sketsanya. Pasti ada di suatu tempat di pusat desa, tersembunyi di balik kabut tebal. Saat mereka merumuskan rencana untuk menemukan pohon keramat itu, kondisi di luar kamar kembali memburuk. Kami mendengar suara langkah kaki yang menyeret dan sangat lambat, bergerak dari pintu depan, menyusuri koridor, dan berhenti tepat di depan kamar kami. Bunyi itu bukan lagi gedoran, melainkan suara gesekan jari-jari panjang di pintu kayu, seperti kuku yang menggaruk papan tulis. Suara gesekan itu sangat ritmis, sangat dekat, dan sangat personal. Lalu, datanglah suara paling menakutkan yang pernah kami dengar. Itu adalah suara isak tangis yang dalam. Bukan tangisan kesedihan, melainkan tangisan kemarahan yang tertahan selama puluhan tahun. Tiba-tiba, seluruh pintu bergetar hebat. Engsel-engselnya mulai mencicit. Di celah kecil di bawah pintu, terlihat cairan gelap, kental, dan berbau amis merembes masuk ke dalam kamar. Cairan apa itu? Teriak Dimas, langsung mundur. Darah tua? Atau mungkin lumpur rawa busuk? Jawab Risa, mencoba tetap rasional meskipun napasnya tercekat. Jangan sentuh. Nenek tua itu tidak lagi menggoda. Dia menyerang dengan sekuat tenaga. Guncangan di pintu berubah menjadi ledakan kecil. Pintu itu hancur, terlepas dari engselnya, dan roboh ke lantai dengan debu dan serpihan kayu bertebaran. Di ambang pintu yang gelap, berdiri sosok nenek tua itu. Kali ini, dia tidak hanya diam. Matanya yang kosong bersinar redup di kegelapan, dan ia tersenyum. Senyumnya memperlihatkan gigi-gigi yang menghitam dan runcing, dan dari mulutnya mengalir cairan hitam yang sama dengan yang merembes di lantai. Dia menatap lurus ke arah Andi yang tidak sadarkan diri di ranjang, dan kemudian ke Risa yang menggenggam batu obsidian itu. Kembalikan, milikku. Kami tidak menunggu lagi. Ini bukan lagi kamar aman. Ini adalah jebakan. Risa mencengkeram erat batu obsidian di sakunya. Lewat jendela, seru Risa. Kita lari ke tengah desa. Kita cari pohon itu sekarang. Mereka tidak bisa mengangkat Andi lagi. Meninggalkannya adalah pilihan yang menyakitkan. Tetapi satu-satunya cara untuk mencari solusi adalah dengan tetap hidup. Risa, Maya, dan Dimas dengan panik memecahkan kaca jendela yang tersisa, melompat keluar ke dalam dinginnya kabut malam. Saat kami berlari ke dalam kegelapan yang diselimuti kabut tebal, jeritan yang sangat panjang dan memilukan dari nenek tua itu mengikuti kami. Kami tahu, kami meninggalkan umpan, dan kami membawa kunci. Kami berlari menuju pusat keramat,
menuju konfrontasi, menuju satu-satunya kesempatan kami untuk memecahkan kutukan abadi Desa Sinarwangi. Lari kami dari rumah tempat Andi ditinggalkan adalah lari dalam kebutaan total. Kabut di luar, yang tadinya hanya tebal, kini terasa padat, seperti lapisan tirai putih susu yang dingin. Kami tidak bisa melihat jarak lebih dari 2 meter. Desa Sinarwangi, yang seharusnya memiliki jalan lurus, terasa seperti labirin yang terus berputar dan menipu kami. "Kemana kita, Risa?" teriak Dimas. Suaranya terdengar panik dan bergema aneh dalam kabut. Risa memimpin. Di dalam saku jaketnya, batu obsidian itu terasa semakin dingin, seolah membeku. Setiap kali batu itu disentuh, kilatan gambaran api dan tarian histeria muncul di benaknya, menunjukkan arah secara naluriah. "Ke pusat, ke tempat di mana kabut terasa paling dingin," jawab Risa. Ia berlari dengan mengandalkan intuisi yang disalurkan oleh batu keramat itu, sementara Maya berlari di sisinya, menjaga kesadaran spiritual kami. "Aku merasakannya, Riz," bisik Maya, terengah-engah. Energinya sangat tua di sana. Semua arwah penduduk desa ditarik ke sana, seperti air ke pusaran. Tapi, ada sesuatu yang lain. Ada yang mengikuti kita, banyak sekali. Maya menoleh ke belakang, tetapi yang ia lihat hanya kabut putih. Namun, suara gumaman dan nyanyian sedih yang kami dengar di malam pertama kini kembali, semakin keras dan mendesak. Kali ini, nyanyian itu terdengar seperti rengekan putus asa. Suara puluhan orang yang meminta tolong, memohon agar kami mengembalikan sesuatu. Di tengah lari kami tiba-tiba berhenti. Kabut di hadapan kami perlahan-lahan menipis, seolah memberi jalan. Kami mendapati diri kami berdiri di sebuah lapangan kecil, bekas alun-alun desa, yang kini hanya tersisa lumpur dan sisa-sisa kayu hangus. Di tengah alun-alun itu, tegak berdiri, menjulang tinggi menembus lapisan kabut teratas, adalah pohon beringin raksasa yang tercatat dalam sketsa Maya. Pohon itu tampak agung, tetapi juga menakutkan. Akar-akar gantungnya seperti belalai yang siap menerkam. Di bawah akar terbesar pohon itu, terdapat sebuah area yang dikelilingi batu-batu pipih, tempat api yang disebutkan Andi dalam igauannya. Dan di atas altar batu yang di tengah-tengahnya, terdapat sebuah patung kayu yang tingginya sekitar 1 meter, diukir kasar. Wajah patung itu sangat mirip dengan nenek tua yang kami lihat. Patung itu, pusaka kayu, adalah pusaka kekacauan ini. Kami bergerak mendekati altar, tetapi kami tidak sendirian. Dari balik kabut, satu persatu, muncul sosok-sosok samar. Mereka adalah arwah-arwah penduduk desa Sinarwangi. Bukan hantu yang menakutkan, melainkan bayangan transparan yang tampak sedih dan lemah. Wajah mereka pucat dan mata mereka penuh penyesalan. Mereka tidak menyerang, tetapi membentuk lingkaran di sekitar kami, menghalangi kami untuk melarikan diri. Tiba-tiba, nenek tua, penjaga kabut, muncul dari balik pohon beringin. Dia tidak berjalan. Dia meluncur di atas tanah dengan kecepatan yang mengerikan. Wajahnya yang keriput kini menunjukkan kemarahan yang membara. "Kau bawa, kau harus bayar." Suaranya kini nyaring dan menusuk, tidak lagi bisikan serak. Risa mengeluarkan batu obsidian dari sakunya. Tangannya gemetar. "Kami mengembalikannya. Kami tidak tahu kami mengambilnya." Risa mengangkat batu itu, bersiap meletakkannya kembali di tempatnya, di cekungan kecil di dasar patung pusaka kayu. Tidak semudah itu, anak muda, raung nenek tua itu, tangannya yang kurus terangkat, mengirimkan gelombang energi dingin yang membuat kami bertiga tersungkur ke tanah. "Batu ini hanyalah fokus. Kalian mengganggu penjara. Kalian datang dengan niat serakah. Kalian ingin mengambil kisah kami, menjual kesengsaraan kami. Itu adalah dosa yang sama dengan yang dilakukan penduduk desa ini." Kata-kata nenek tua itu menghantam kami, memekukan kami lebih dari udara dingin salak. Dia benar, kami datang untuk mencuri cerita mereka demi konten, demi ketenaran. Kami adalah pengeksploitasi. Kami harus memberikan sesuatu yang sepadan dengan niat serakah kami, bisik Maya, matanya memandang patung pusaka kayu yang dihiasi dengan ukiran-ukiran sumpah kuno. Dimas, yang selama ini selalu mementingkan hasil rekaman dan kualitas audio, tiba-tiba berdiri tegak. Ketakutan di matanya digantikan oleh tekad yang putus asa. "Kamera," kata Dimas, suaranya parau, "kami datang untuk merekam."
Kami datang untuk mengambil. Kami akan mengembalikan pengambilannya. Dimas segera membuka tas kameranya yang paling mahal, mengambil kamera video utama, kamera yang berisi semua rekaman perjalanan, semua penemuan, semua bukti yang bisa membuat film dokumenter ini sukses. Dia mengambilnya, berjalan maju ke altar. Nenek tua itu tertawa dingin, tapi matanya menunjukkan sedikit ketertarikan. Arwah-arwah di sekitar kami mulai merengek lebih keras, seolah terbagi antara ingin menghukum dan ingin dilepaskan. Kami menyerahkan semua rekaman kami, kata Dimas, meletakkan kamera itu tepat di atas altar batu, di sebelah patung pusaka kayu. Kami melepaskan niat kami untuk mengambil dan mengeksploitasi penderitaan kalian. Kami mengembalikan hasil curian kami. Tiba-tiba, Dimas mengambil palu kecil yang ia gunakan untuk memasang tripod, dan dengan satu hentakan keras, ia menghancurkan kamera itu berkeping-keping di atas altar. Layar, lensa, dan kartu memori yang penuh dengan rekaman berharga hancur menjadi serpihan. Begitu kamera hancur, sebuah reaksi keras terjadi. Patung pusaka kayu itu bergetar hebat. Kabut di sekitar kami berputar-putar dalam pusaran angin. Jeritan nenek tua itu berubah menjadi suara ratapan yang menyakitkan, dan ia jatuh berlutut, seolah kekuatan yang menahannya terputus sejenak. Arwah-arwah penduduk desa menjerit serempak, dan mereka mulai bergerak maju, bukan ke arah kami, tetapi ke arah pusaka kayu, mencoba menyentuh atau menghalangi. Sekarang, Risa? Cepat, teriak Maya. Risa tahu ini adalah kesempatan satu-satunya. Dengan nenek tua yang tertekan oleh pengorbanan niat kami, ia harus bertindak. Risa berlari ke altar, menggenggam batu obsidian, dan menekan batu itu ke dalam cekungan di dasar patung. Batu itu pas dengan sempurna. Seketika, cahaya biru kehijauan yang kuat memancar dari pusaka kayu, menyelimuti seluruh alun-alun desa. Kami merasakan suhu naik drastis. Risa merasakan koneksi langsung antara batu obsidian itu dan patung kayu. Di benaknya, Risa melihat sebuah visi. Bukan hanya niat serakah, tetapi sumpah darah yang diikat oleh penduduk desa. Sumpah itu berbunyi, mereka akan menjadi pelayan gunung selamanya, dan sebagai imbalannya, gunung akan melindungi mereka dari dunia luar. Nenek tua itu hanyalah manifestasi dari sumpah yang dilanggar, roh yang dipaksa menjadi sipir penjara abadi. Untuk memecahkan kutukan, Risa tidak hanya perlu mengembalikan batu. Dia harus memutus sumpah itu. Visi itu berakhir. Kami berdiri, terengah-engah, di tengah cahaya biru. Patung pusaka kayu kini tampak bercahaya. Namun di bagian belakangnya, Risa melihat celah kecil yang menganga. Celah itu tampak seperti tempat untuk menghancurkan, bukan untuk mengembalikan. Risa menoleh ke belakang. Nenek tua sudah berdiri lagi, matanya kini merah menyala. Amarahnya meluap-luap. Kau mengerti, tapi kau tidak akan lolos, raungnya. Kau harus memilih. Kebebasan membutuhkan harga yang sesungguhnya. Nenek tua itu kini mengarahkan amarahnya bukan pada Risa, tetapi pada Maya. Maya menjerit kesakitan. Dia mencoba memilikiku. Riz, dia mencoba mengambil tubuhku untuk keluar dari penjara ini. Maya menjerit keras. Tubuhnya melengkung ke belakang. Matanya yang sensitif kini memancarkan kilau kehijauan yang sama dengan nenek tua. Sosok entitas itu bergerak mendekati Maya, seolah sedang menyalurkan seluruh energinya untuk merasuki dan mengendalikan tubuhnya. Maya, bertahan, teriak Risa. Ia tahu, jika nenek tua berhasil menggunakan tubuh Maya, kami akan menghadapi musuh yang tak terkalahkan. Dimas, setelah pengorbanan kameranya, tampaknya mendapatkan kembali keberaniannya. Ia meraih tongkat kayu yang ia temukan di tempat api, yang dulunya mungkin digunakan untuk mengadu persembahan, dan berlari menuju nenek tua. Tinggalkan dia, raung Dimas, memukul bahu nenek tua dengan tongkat kayu. Pukulan itu hanya menghasilkan suara tuak yang tumpul, seolah memukul udara. Nenek tua itu bahkan tidak menoleh, tetapi energi dingin yang keluar dari tubuhnya melempar Dimas kembali ke tanah. Dimas terbatuk-batuk, tubuhnya menggigil hebat. Risa memfokuskan pandangannya pada pusaka kayu, patung yang kini menyala biru kehijauan. Batu obsidian yang dimasukkan Andi kini berada di sana, berfungsi sebagai pemicu, tetapi bukan pemecah kutukan. Risa teringat pada celah yang ia lihat di bagian belakang patung. Maya, beritahu aku,
Teriak Risa, berjuang melewati pusaran angin dingin yang diciptakan oleh serangan nenek tua. Apa yang harus dihancurkan? Maya, yang kini berbicara dengan dua suara, suara Maya yang lirih dan suara nenek tua yang serak, menjawab dengan perjuangan yang mengerikan. Pusaka adalah sumpah, suara Maya. Jangan sentuh penjara abadi. Suara nenek tua. Risa mendekati pusaka kayu. Patung itu diukir dengan simbol kuno. Simbol utamanya adalah sebuah mata kaku yang berada di dahi patung. Mata itu adalah simbol pengabdian, simbol sumpah yang mengikat arwah penduduk desa. Risa harus menghancurkan simbol itu. Dia mencabut belati lipat dari sabuk utilitasnya, alat yang awalnya dibawa hanya untuk memotong tali atau membuka kaleng. Belati itu terasa hangat di tangannya, kontras dengan dinginnya desa. Nenek tua, yang melihat niat Risa, meninggalkan Maya sejenak. Tubuhnya meluncur dengan cepat ke arah Risa, melepaskan raungan kemarahan yang memekakkan telinga. Kau akan menjadi arwah terakhir di sini. Risa tahu dia hanya punya waktu sepersekian detik. Dia mengabaikan nenek tua yang mendekat, fokus pada targetnya. Mata kaku di dahi pusaka kayu. Dengan seluruh kekuatan yang tersisa, Risa menghantamkan belati itu ke mata kaku. Tang! Kayu tua itu ternyata sangat keras, namun belati itu berhasil menancap, memecahkan ukiran mata kaku menjadi dua bagian. Reaksi yang terjadi sungguh di luar dugaan. Bukan hanya angin atau gempa, tetapi waktu itu sendiri terasa robek. Cahaya biru dari pusaka kayu meledak menjadi bola api hijau yang sangat terang. Semua arwah penduduk desa yang mengelilingi kami mengeluarkan jeritan yang menyakitkan, dan bayangan mereka mulai memudar, larut ke dalam kabut. Nenek tua, yang hanya beberapa langkah dari Risa, menjerit dengan suara yang tidak manusiawi. Suara yang berisi keputusasaan dan kekalahan. Tubuhnya yang transparan mulai bergetar hebat, dan ia perlahan-lahan menyusut, menjadi gumpalan kabut hitam yang berputar-putar. Saat gumpalan kabut hitam itu menghilang, Risa merasakan hawa dingin yang luar biasa menghilang dari desa. Udara di sekitarnya tiba-tiba terasa ringan dan berbau lumpur basah, bau alam yang normal, bukan lagi bau kematian dan keheningan. Pusaka kayu itu kini retak, batu obsidian di dasarnya telah meredup. Kutukan waktu di desa Sinarwangi telah hancur. Risa, Maya, dan Dimas saling berpandangan. Mata mereka dipenuhi kelegaan dan ketidakpercayaan. Kami berhasil, namun kami belum sepenuhnya bebas. Kami masih di tengah hutan Gunung Salak, dan kami meninggalkan Andi sendirian. Tiba-tiba, Maya, yang kini sudah sadar dan bisa bernapas lega, menunjuk ke arah timur. Dengar? Kami semua diam, menajamkan telinga. Jauh di kejauhan, melalui keheningan yang kini damai, kami mendengar suara yang sangat familiar. Suara mesin mobil yang dihidupkan. Serang, serang, mobil? Mobil kita menyala, teriak Dimas, kegembiraannya tak terbendung. Kutukan yang menahan mobil telah terangkat bersamaan dengan kutukan waktu desa. Kita harus cepat kembali ke Andi, seru Risa. Mereka bertiga berlari kembali sekuat tenaga. Mengikuti jalur yang kini, anehnya, terasa lurus dan jelas. Kabut telah benar-benar lenyap, digantikan oleh cahaya rembulan yang redup menembus celah pepohonan. Mereka tiba di rumah tempat mereka meninggalkan Andi. Pintu depan yang tadi hancur kini terbuka lebar, namun tidak ada nenek tua. Andi masih terbaring di ranjang, tetapi ada perubahan besar. Dingin yang menyelimuti tubuhnya telah hilang. Wajahnya tidak lagi pucat keabu-abuan. Dia masih tidak sadarkan diri, tetapi napasnya kini teratur dan normal. Risa segera merogoh saku jaketnya, memastikan batu obsidian itu masih ada. Batu itu terasa hangat, seperti batu sungai biasa, dan simbol ukiran mata kaku di permukaannya telah memudar. Dengan bantuan Maya dan Dimas, mereka mengangkat tubuh Andi dan membawanya kembali ke jeep mereka yang kini menyala, menanti di dekat gapura. Andi ditempatkan di kursi belakang. Risa mengambil alih kemudi. Begitu Risa menginjak gas, jeep tua itu meluncur mulus, seolah tidak pernah mogok. Mereka melaju melewati gapura Sinarwangi, meninggalkan desa yang kini sunyi, hanya menyisakan reruntuhan rumah dan pohon beringin yang kini tampak damai di kejauhan. Saat jeep meluncur keluar, Dimas melihat sekilas ke kaca spion. Ia melihat arwah-arwah penduduk desa. Kali ini, mereka tidak meratap atau menyerang. Mereka berdiri, berjejer, tampak tenang,
seolah mengucapkan terima kasih karena penjara abadi mereka telah hancur. Namun, Dimas juga melihat sesuatu yang lain. Di salah satu atap rumah, gumpalan kabut hitam kecil itu masih berputar-putar, mengawasi kepergian mereka. Entitas itu belum sepenuhnya hilang. Ia hanya kalah, bukan musnah. Kami berhasil keluar dari desa Sinarwangi, tetapi kami membawa pulang lebih dari sekadar pengalaman. Kami membawa pulang trauma, persahabatan yang teruji, dan satu pertanyaan yang menghantui. Apakah kami benar-benar meninggalkan semua milik mereka, atau apakah ada sesuatu yang lain yang ikut bersama kami dalam perjalanan pulang? Perjalanan pulang dari kaki Gunung Salak terasa lebih panjang dan menyesakkan daripada perjalanan masuk. Mobil jeep kami melaju mulus, tetapi suasana di dalamnya terasa dingin, bahkan setelah kami meninggalkan kabut. Andi terbaring tersadarkan diri di kursi belakang, tetapi kondisinya stabil. Dia bernapas teratur, namun jiwanya terasa jauh, seolah tertinggal di tengah-tengah runtuhan desa Sinarwangi. Kami tiba di rumah sakit terdekat menjelang subuh. Setelah menyerahkan Andi ke unit gawat darurat dengan cerita palsu tentang kecelakaan pendakian, kami bertiga, Risa, Maya, dan Dimas, kembali ke kota dalam keheningan yang mencekik. Kami memang telah memecahkan kutukan Sinarwangi dan melarikan diri dari penjaga kabut, tetapi kemenangan itu terasa hampa. Di dalam diri kami, trauma berputar seperti pusaran. Risa kembali ke apartemennya yang terletak di lantai 12. Saat ia menyalakan lampu, kontras antara cahaya kota yang modern dengan kengerian yang baru saja ia alami terasa sangat ironis. Ia melemparkan jaketnya ke sofa dan batu obsidian yang kini hangat itu ke atas meja dapur. Begitu ia berdiri di depan wastafel untuk mencuci wajah, keanehan dimulai. Air keran yang mengalir tiba-tiba berhenti. Risa menoleh di pantulan kaca kamar mandinya. Ia tidak melihat dirinya sendiri. Ia melihat bayangan sesosok wanita tua yang berdiri tepat di belakangnya. Wajahnya yang penuh kerutan tampak sedih dan penuh tuntutan. Bayangan itu ada di pantulan, tetapi tidak ada di belakangnya. Jantung Risa berdetak kencang, memompakan adrenalin. Ia berbalik dengan cepat, siap menghadapi. Kamar mandi itu kosong. Risa menarik napas, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanyalah halusinasi kelelahan. Ia kembali menatap cermin. Wajahnya yang pucat dan mata yang lelah kini terlihat jelas. Namun, begitu ia mengalihkan pandangan ke wastafel yang terisi air, permukaan air itu beriak dengan cepat, dan selama sepersekian detik, ia melihat pantulan nenek tua itu kembali, muncul dari dalam air. Nenek tua itu tidak lagi teriak atau menyerang, tetapi tatapannya menembus jiwa Risa, menyampaikan pesan tanpa kata, "Kami ikut denganmu. Kami belum selesai." Risa dengan panik meninju wastafel, membuat air tumpah dan riaknya menghilang. Air itu, sebagai media refleksi, telah digunakan sebagai portal. Sementara itu, di rumah Maya dan Dimas, teror mengambil bentuk yang berbeda. Dimas sedang duduk di ruang tamu, mencoba menenangkan diri dengan menonton televisi. Semua rekaman dokumenter mereka telah hancur bersama kamera yang ia korbankan. Ia kini hanya memiliki jeep tua, pakaian yang kotor, dan batu obsidian palsu yang ia ambil dari saku Andi sebagai ganti batu asli yang kini dipegang Risa sebagai tindakan pencegahan darurat. Tiba-tiba, lampu di ruang tamu berkedip-kedip. Televisi mati dan kemudian menyala kembali dengan sendirinya, menampilkan layar putih berpasir. Dari speaker televisi yang rusak, terdengar suara his yang panjang, diselingi oleh suara gumaman-gumuman dalam bahasa Sunda kuno yang sama dengan igawan Andi. Pulang, kembali, kabut. Dimas menutup telinganya. Tubuhnya meringkuk ketakutan. Ia telah melihat wujud fisik nenek tua, tetapi teror di dunia nyata yang menggunakan teknologi dan media modern jauh lebih mengganggu. Maya, yang sedang mencoba tidur di kamar, tiba-tiba terbangun karena hawa dingin yang menusuk. Ia merasakan nyeri yang tajam di lengan kirinya. Saat ia menyalakan lampu, ia melihat di kulit lengannya muncul goresan-goresan merah yang membentuk simbol kuno mata kaku yang ia lihat di dahi pusaka kayu. Simbol itu tidak digores dari luar, itu muncul dari dalam kulitnya sendiri. Kutukan itu telah bermanifestasi secara fisik sebagai tanda bahwa mereka kini terikat pada desa Sinarwangi. Maya segera menghubungi Risa. Suara Risa di telepon terdengar tegang. "Aku melihatnya di cermin, Mei. Dia ada di sini," bisik Risa. "Aku melihatnya di lenganku,
Rhys. Dia mengukir tandanya pada kita. Dia tidak bisa lagi menahan arwah penduduk desa di sana, jadi dia datang ke sini mencari tubuh yang baru. Dan aku tahu apa media dia bergerak. Refleksi, tebak Risa. Ya, semua media reflektif. Air tenang, kaca, cermin, bahkan layar mati. Dia menggunakan media refleksi untuk memata-matai kita dan menunggu saat yang tepat untuk merasuki. Dia mengincar Andi karena Andi yang membawa batu obsidian, tetapi sekarang dia akan mengambil salah satu dari kita untuk keluar dari penjara spiritualnya. Maya mengambil buku harian tua yang mereka bawa, membacanya lagi di bawah lampu yang berkedip-kedip. Ia menemukan satu kalimat samar yang sebelumnya terlewatkan. Untuk memutus ikatan selamanya, pusaka harus disucikan kembali di tempat api. Bukan dihancurkan, tapi diserahkan dengan hati yang suci. Dan ia harus didampingi oleh darah yang tidak bersalah. Rhys, kita salah, kata Maya, suaranya dipenuhi penyesalan. Kita menghancurkan sumpah itu, tapi kita tidak memutuskannya. Kita hanya memicu murkanya. Dia bilang, harga kebebasan sejati. Risa memandang batu obsidian di mejanya. Batu itu kini terasa hangat, seolah hidup, dan ia mulai memancarkan denyutan cahaya merah yang sangat samar. Nenek tua itu mendekat. Kita harus kembali. Kita harus mengembalikan batu ini dengan benar, dan kita harus membuat sumpah baru. Sumpah penebusan, putus Risa. Malam itu memuncak dalam teror di apartemen Risa. Saat ia bersiap untuk berangkat, ia berjalan melewati pintu kaca geser menuju balkon. Di pantulan kaca gelap itu, ia melihat gumpalan kabut hitam kecil yang dilihat Dimas di spion mobil. Gumpalan itu kini berada di atas kepalanya, tepat di pantulan langit-langit. Tiba-tiba, gumpalan kabut itu melesat ke bawah, masuk ke dalam pantulan Risa di kaca. Risa merasakan dingin yang menusuk tulang, diikuti oleh rasa pusing yang hebat. Dia jatuh berlutut, mencengkram kepalanya. Dia mulai mendengar suara nenek tua itu di benaknya, tidak lagi di luar, tetapi di dalam, menuntut. Tubuh ini, milikku, aku bebas. Risa berjuang melawan kesadaran yang mulai kabur. Ia ingat kata-kata Maya, kita harus kembali. Risa merangkak menuju meja, meraih batu obsidian itu, dan memaksakan diri untuk berdiri. Ia tahu, konfrontasi terakhir tidak akan terjadi di desa arwah, tetapi di antara dunia nyata dan refleksi. Entitas itu telah menumpang ke kota, dan kini ia mencoba mengambil kendali. Dengan belati yang sama yang ia gunakan untuk memecahkan pusaka kayu, Risa menggores telapak tangannya sendiri. Darah segar menetes ke lantai, dan ia meneteskannya di atas batu obsidian. Seketika, entitas di dalam kepalanya menjerit kesakitan, terpaksa keluar. Gumpalan kabut hitam itu melesat keluar dari tubuh Risa, meninggalkan luka bakar dingin di kulitnya. Kabut itu kembali ke pantulan kaca, marah dan kalah. Kau tidak akan mendapatkan kami, bisik Risa, kelelahan, tetapi matanya kini dipenuhi tekad. Kami akan mengembalikan milikmu. Tapi kali ini, kami yang akan menentukan syaratnya. Pagi menyambut kami dengan janji konfrontasi terakhir. Kami tahu, kami harus kembali ke Gunung Salak, bukan untuk lari, tetapi untuk mengakhiri apa yang kami mulai. Pagi itu, di bawah langit kota yang cerah, terasa aneh dan asing. Kami bertiga, Risa, Maya, dan Dimas, berkumpul kembali. Risa dengan perban di tangannya dan Dimas dengan bayangan lelah di bawah matanya, sementara Maya menunjukkan bekas ukiran mata kaku di lengannya. Kami adalah penyintas yang ditandai. Andi, masih dalam keadaan koma, adalah pengingat konstan bahwa misi kami belum selesai. Setelah menyusun rencana, kami sepakat kami harus kembali. Tidak untuk memasuki desa Sinarwangi yang terkutuk, tetapi untuk mencapai lereng Gunung Salak di titik terdekat dengan desa itu, untuk mengakhiri ikatan dengan pusaka kayu dan nenek tua. Risa membawa batu obsidian yang kini terasa seperti jantung yang berdenyut di tangannya. Maya membawa buku harian tua, dan Dimas membawa tongkat kayu yang ia gunakan untuk memukul nenek tua, yang kini ia yakini memiliki kekuatan protektif. Perjalanan kembali ke kaki Gunung Salak terasa cepat dan penuh ketegasan. Kami mendaki jalur setapak, bukan jalur serakah yang membawa kami ke Sinarwangi, tetapi jalur resmi yang lebih tinggi dan suci, menuju tempat di mana kami bisa melihat kabut abadi desa di kejauhan.
Kami menemukan sebuah area terbuka, dihiasi dengan batu-batu besar yang ditumbuhi lumut, sebuah tempat yang terasa sakral dan murni, jauh dari aura keserakahan sinar wangi. Di sana, di bawah langit terbuka, kami menyalakan api unggun kecil untuk ritual penebusan. Maya, baca bagian tentang sumpah, perintah Risa, meletakkan batu obsidian di atas altar batu datar. Batu itu mulai bersinar redup. Maya membuka buku harian. Sumpah ini diikat dengan janji pengabdian pada gunung. Untuk memutusnya, bukan hanya pusaka yang harus dihancurkan, tetapi sumpah harus dibalikan. Mereka berjanji mengabdi, kita harus berjanji melindungi. Melindungi apa? Tanya Dimas. Rahasia sinar wangi, jawab Risa, menatap kabut yang kini terlihat di bawah kami. Kita telah membebaskan arwah-arwah itu. Sekarang tugas kita adalah memastikan rahasia tentang penjara waktu ini tetap terkunci. Jika dunia tahu, mereka akan datang lagi dengan niat serakah yang sama, dan kutukan akan dimulai lagi. Saat kami mulai merumuskan sumpah penebusan kami merasakan hawa dingin yang familiar kembali. Udara di sekitar kami mulai berputar, dan kabut hitam kecil yang dilihat Dimas di spion dan Risa di cermin, kini muncul di atas api unggun kami, membesar dan bergerak, mengambil bentuk menyerupai nenek tua lagi, tetapi kali ini hanya berupa bayangan kabut hitam yang beramuk. Jangan putus ikatan. Kau harus menjadi penggantiku, raung suara nenek tua di benak kami bertiga. Entitas itu melayang ke bawah, mencoba menyentuh batu obsidian, ingin merebutnya kembali. Dimas, tongkatmu, teriak Risa. Dimas, dengan keberanian yang baru, memukulkan tongkat kayu itu ke kabut hitam. Tongkat itu bersentuhan dengan kabut, dan ledakan dingin terjadi. Kabut itu terlempar mundur, tetapi tidak menghilang. Risa meraih belati yang ia gunakan untuk menggores tangannya. Kita akhiri ini, sekarang. Mereka bertiga berdiri di sekeliling batu obsidian. Risa memegang batu itu, Maya memegang buku harian, dan Dimas memegang tongkatnya. Mereka mengucapkan sumpah penebusan, bukan untuk mengusir entitas, tetapi untuk mengunci dia. Kami, yang telah memasuki sinar wangi dengan niat serakah, kini bersumpah untuk penebusan. Kami bersumpah atas nama Gunung Salak yang agung, bahwa kami akan melindungi rahasia desa sinar wangi selamanya. Kami tidak akan pernah mengungkap lokasi sinar wangi. Kami tidak akan pernah mengeksploitasi penderitaan di sana. Kami mengambil tanggung jawab sebagai penjaga baru. Dengan sumpah ini, kami memutus ikatan yang lama dan menerima konsekuensinya. Saat mereka menyelesaikan sumpah itu, Risa meneteskan darahnya yang baru dari goresan di tangan ke atas batu obsidian, menutup sumpah itu dengan simbol pengorbanan non-nyawa. Begitu darah Risa menyentuh batu obsidian, cahaya putih terang memancar dari batu itu. Cahaya itu melesat ke atas, menembus kabut hitam nenek tua, dan menyelimuti seluruh area. Nenek tua itu menjerit untuk terakhir kalinya, bukan lagi jeritan kemarahan, tetapi jeritan kelegaan yang tiba-tiba. Gumpalan kabut hitam itu, bersama dengan cahaya putih, melesat ke atas, menuju puncak Gunung Salak, dan menghilang. Entitas itu, yang dulunya adalah sipir penjara yang terikat, kini dilepaskan dari tugas abadinya. Batu obsidian itu jatuh kembali ke altar batu, kini benar-benar mati, tidak lagi bersinar atau hangat. Kami menatap satu sama lain. Bebas. Sungguh-sungguh bebas. Epilog, keheningan yang dijaga. 1 minggu kemudian, Andi terbangun dari komanya di rumah sakit. Dia tidak ingat apapun tentang desa Sinarwangi. Ingatan terakhirnya adalah saat ia mengambil batu kecil dari tanah sebelum mobil mogok, kemudian kegelapan. Ia menderita amnesia selektif yang menghapus semua kengerian di desa itu. Kami bertiga, Risa, Maya, dan Dimas, tidak pernah berbicara tentang desa Sinarwangi lagi. Kami membuang buku harian tua itu ke dalam api, mengubur batu obsidian di lereng Gunung Salak, dan menghapus semua data cadangan yang mungkin masih ada. Kami telah menjadi penjaga rahasia itu. Goresan mata kaku di lengan Maya memudar menjadi bekas luka samar. Luka dingin di tangan Risa menghilang tanpa jejak. Kami melanjutkan hidup, tetapi hidup kami selamanya berubah. Setiap kali kami melihat kabut tebal, mendengar derit pintu, atau melihat pantulan kami di cermin, kami merasakan getaran dingin yang mengingatkan kami pada sumpah penebusan yang telah kami ucapkan. Kami telah kehilangan film dokumenter kami,
Kami kehilangan niat serakah kami, tetapi kami mendapatkan kebebasan kami dan kisah sejati. Kisah yang tidak akan pernah kami ceritakan, yang akan tetap terkunci di hati kami, di antara runtuhan desa Sinarwangi yang kini dijaga oleh keheningan abadi dan oleh sumpah kami. Kami tahu, jika kami melanggar sumpah itu, jika kami mencoba untuk mengungkapkan rahasia itu demi ketenaran atau keuntungan, entitas yang kini bebas itu akan kembali, dan kali ini tidak akan ada penebusan. Gunung Salak kini mengawasi kami, bukan sebagai penjara, tetapi sebagai saksi sumpah terakhir kami. Tamat.